Maya, minta maaf pada Jessie sekarang juga. Kalau enggak, jangan salahkan kalau Baik. batal. Kalau kamu memang takut aku menindas Jessie, ikat saja dia di pinggangmu setiap saat. Aku sudah pikirkan. Aku mau nikah sama pangeran elit kota Balfour, Vito Kamal. Vito lumpuh karena kecelakaan 5 tahun lalu. Bukan cuma kakinya yang lumpuh. Dia juga gak bisa jalani hidup normal. Kamu yakin? Keluarga seperti kita nggak akan punya cinta sejati. Kalau mengutamakan kepentingan, harus pilih keluarga Kamal yang kaya. Memang begitu. Tapi ketujuh anak asuh di rumah ini gak ada yang menarik perhatianmu. Aku membesarkan mereka selama 20 tahun. Sekarang, mereka sudah jadi orang berbakat. 20 tahun lalu, ibuku meninggal. Aku sangat terpukul dan menutup diri. Sampai ayah membawa pulang 7 anak lelaki yatim piatu dari panti asuhan. Saat kamu dewasa nanti, siapapun yang kamu nikahi dari mereka di masa depan akan memimpin grup Rifadi. Namaku Deva Harsan. Walaupun Vito lumpuh dan gak bisa menjalani hidup normal, tapi dia pewaris tunggal keluarga Kamal. Daripada pilih anak yatim buat keluarga Rifadi, lebih baik memilih sekutu yang betulan kuat. Bagaimana dengan Deva? Aku pikir kamu memilih dia. Dia... Aku sudah coba dekati dia ratusan kali, tapi yang aku dapat cuma tatapan merendahkan darinya. Aku pikir dia dingin dan gak berperasaan ke semua wanita. Sampai 3 hari yang lalu. Aku lihat dia berlutut di depan putri sopir dan bersumpah. Aku bersumpah, setuju menikahinya demi membalas kebaikan keluarga Rifadi yang sudah membesarkanku. Tunggu aku jadi penguasa keluarga Rifadi. Aku pasti akan menikahimu dengan meriah. Asal Maya gak menyakitimu, aku bisa memberinya uang dan suruh dia bepergian ke luar negeri. Hubungan kami dengan Maya cuma sandiwara. Kamu satu-satunya calon istri yang kami inginkan. Aku juga. Aku juga. Gak disangka setelah 20 tahun menghabiskan waktu bersama setiap hari, tetap kalah dengan orang luar. Berpisah secara baik-baik sudah bentuk belas kasih terbesarku. Kalau ketujuh anak itu gak mampu memenangkan hatimu, jadi gak perlu menetap di grup Rifadi. 1 bulan lagi, di pesta ulang tahunmu, aku akan menyuruh ketujuh anak itu pergi dari keluarga Rifadi, agar mereka gak punya niat buruk buat merebut warisanmu. Apalagi yang kamu laporkan kali ini? Masih bisa bilang apa lagi? Paling cuma bilang kalau kita bertujuh nggak ajak dia main. Nggak ada yang manjain dia. Aku beritahu Nona Maya. Masa kerajaan itu sudah lama runtuh. Cuma dengan sedikit uang langsung merasa jadi seorang putri. Suruh semua orang harus berpusat padamu. Kalian gak ada yang mau menikahiku. Kenapa gak ada yang bilang ke ayahku? Memang pintar bicara. Jelas tahu kalau kami bertujuh cuma menumpang hidup dan jadi anjing peliharaan keluarga Rifadi. Mana mungkin punya hak buat menolak. Kalau mau pilih, pilih aku saja. Aku harap nanti jangan mempersulit mereka berenam. Jangan khawatir. 1 bulan lagi, kita akan dapatkan yang kita inginkan.
Kak Maya, aku dengar sore ini kamu mau ikut kelas berkuda. Boleh ajak aku nggak? Sana menjauh. Aduh! Jessie! Kulitnya lecet. Maya, kenapa kamu sekejam ini? Apa salah Jessie padamu? Kenapa kamu dorong dia? Aku kira kamu sudah berubah. Nggak disangka. Rasa cemburumu masih sebesar itu. Kak Chris, Kak Leo, jangan bicara lagi. Jangan salahkan Kak Maya. Aku sendiri yang berdiri nggak benar. Dulu, aku percaya dengan polosnya kalau hubungan kita sejak kecil nggak akan hancur. Sampai akhirnya 3 tahun lalu. Ayahnya Jessie datang ke keluarga Rifadi sebagai sopir. Saat Jessie muncul, segalanya langsung berubah. Warisan ibu Jessie kamu juga mau merebutnya? Jangan salahkan Kak Maya. Aku sendiri yang kasih ke Nona Maya. Nona Maya sangat baik padaku. Bahkan dia memberiku kalung. Aku sama sekali nggak disakiti. Jessie, cepat bangun. Walaupun kamu nona besar keluarga Rifadi, kamu nggak punya hak paksa orang lain kasih warisan ibunya padamu. Walaupun jepit rambut itu nggak mahal, maknanya jauh lebih mahal dari harganya. Nggak bisa dibandingkan kalung ratusan juta. Kamu memang selalu semena-mena. Cuma peduli pada kesenanganmu sendiri. Nggak peduli pada hidup mati orang lain. Cepat kembalikan jepit rambutnya. Kamu! Kalau Nona Maya mau merusaknya dan gak mau mengembalikannya padaku, kenapa masih harus bersandiwara? Minta maaf pada Jessie sekarang juga. Kalau enggak, jangan salahkan kalau tunangannya batal. Minta maaf! Maaf. Trik yang sama sudah dia mainkan selama 3 tahun. Maya, minta maaf pada Jessie sekarang juga. Kalau enggak, jangan salahkan kalau Baik. batal. Kalau kamu memang takut aku menindas Jessie, ikat saja dia di pinggangmu setiap saat. Kamu mengancamku. Apa yang mau kamu lakukan ke Jessie? Jangan-jangan karena kita bertujuh kasih lautan bintang luas pertama kali ke Jessie. Jadi kamu manfaatin situasi buat menindasnya ya? Kamu sudah punya segalanya. Sedangkan Jessie nggak punya keluarga yang menemaninya rayakan ulang tahun. Itu cuma gedung lautan bintang luas. Kenapa harus diributkan terus? Lautan bintang luas. Lautan bintang luas ini mulai dibangun sejak Maya lahir. Bagian akhir dari proyek ini aku serahkan padamu. 3 tahun lagi, kamu yang tanggung jawab kasih ke Maya waktu acara ulang tahun. Hadiah yang seharusnya jadi milikku. Kenapa jadi punya Jessie? Aku cuma mau memenuhi satu keinginannya. Lagi pula, bukannya kepemilikan laut bintang luas itu masih punyamu. Kamu gak bisa berhenti buat gaduh tanpa alasan ya? Baiklah, bagaimana kalau di acara sebulan lagi, aku umumkan kabar pernikahan kita. Dengan begini kamu puas kan? Kak Deva, kenapa kamu harus berkorban sebesar ini? Maya itu manja, egois, dan kejam. Mending jadi biksu daripada menikahinya. Saat ini, khawatirnya Maya akan terlalu senang sampai nggak tahu diri. Impian yang sudah sekian lama, akhirnya terwujud. Kak Deva, jangan sampai karena demi aku kamu korbankan kebahagiaanmu. Bagaimana kalau aku yang berlutut di hadapan Kak Maya? Aku akan jadi budaknya, aku rela lakukan apa saja. Aku nggak akan menikah denganmu. Kamu nggak mau menikah sama Kak Deva? Jangan-jangan kamu mau menikah sama... Kak Maya, aku mohon, jangan mempersulit Kak Deva lagi.
Mereka bertujuh, anak asuh yang dibiayai keluarga Rifadi, mereka memang dianggap lebih rendah. Kalau kamu marah pada mereka yang berikan lautan bintang luas padaku dan mengadu ke Paman Erik, kalau begitu aku rela berlutut di depanmu. Jessie, Jessie, sini Jessie. Kamu bilang gak mau menikah denganku. Kalau berani, nanti jangan pilih aku. Apa gunanya menarik ulur demi bisa mempersulit Jessie? Bukannya niatmu buat mengadu dan mengusir Jessie? Aku gak mengerti apa yang kamu bilang. Tapi jangan khawatir. Aku gak akan memilihmu jadi suamiku. Kalau bukan aku, siapa yang kamu pilih? Chris? Leo? Atau 4 orang lainnya? Kamu masih belum cukup menyakiti aku. Masih mau menyakiti mereka juga. Selama kamu berjanji padaku nggak akan mempersulit Jessie, aku akan menikahimu. Jangan bikin keributan lagi ya. Dia pergi. Kak Deva, kamu sudah janji menikahinya. Dia justru pergi. Kenapa sikapnya seolah nggak peduli sedikit pun? Kak Deva, menikah denganku ya. Kak Deva, menikah denganku saja ya. Kak Maya? Kak Maya? Kak Deva yang mengajakku ke sini. Tapi tenang saja, aku nggak akan mengganggu hubunganmu dengan Kak Deva. Kak Maya, jangan khawatir. Tunggu sampai Kak Deva selesai pasang pelananya, aku mau naik sendiri. Jessie, ayo naik. Kak Maya, jangan khawatir. Kalian naik kuda kalian saja, aku cukup minta tolong pelatih. Nggak masalah, aku bisa sendiri. Kak Deva, bagaimana cara turunnya? Sini, Jessie. Turun sambil injak lututku. Pria sejati itu gak akan berlutut sembarangan. Dia cuma berlutut pada istrinya sendiri. Deva, berlutut. Biar Maya naik kuda sambil menginjakmu. Deva, kamu harus ingat, mulai sekarang Maya adalah segalanya bagimu. Cuma Maya yang boleh menginjakmu. Orang lain, siapapun dia juga gak boleh. Dulu, saat ibu masih hidup, dia juga injak paha ayah buat naik ke atas kuda. Benar kata ayah, pria cuma akan bersedia berlutut pada wanita yang dicintainya. Jessie.
Kakimu masih sakit. Sudah nggak sakit? Hah? Kak Maya, akhirnya kamu sadar. Kamu baik-baik saja kan? Ini semua salahku. Kak Deva, salah satu calon suami Kak Maya. Seharusnya dia melindungi Kak Maya. Kalau bukan karena Kak Deva yang melihat kakiku terkilir, dia pasti akan menyelamatkanmu. Nona Maya sudah lama berkuda. Benturan kecil begitu hal biasa. Jessie, kamu berbeda. Dari kecil kamu lemah dan sering sakit. Kali ini kakimu juga terkilir. Kalau ini terjadi 10.000 kali pun, aku tetap menyelamatkanmu. Kak Maya, Jangan panggil aku kakak. Panggil aku Nona Maya. Aku itu putri ayahku. Kamu putri sopirnya ayahku. Mana pantas jadi adikku. aku tahu, Nona Maya. Nggak kejar Jessie. Kenapa cuma diam di sini? Maaf, barusan aku nggak lihat kamu jatuh. Apa yang dia lakukan? Apa mau lempar batu lalu sembunyi tangan? Kak Deva, kali ini kamu sudah keterlaluan. Kamu sengaja memotong tali pijakan Maya. Walaupun Maya keterlaluan pada Jessie, kamu tetap nggak boleh melakukan itu. Jatuh dari atas kuda bukan hal yang bisa disepelekan. Lagi pula, dia baik-baik saja. Beberapa hari ini aku selalu turuti permintaannya. Anggap ini kompensasi buat dia. Ternyata semua itu demi membela Jessie. Dia sengaja potong tali pijakan kudaku. Perhatian penuh selama beberapa hari ini cuma kompensasi karena salah perhitungan. Bukan karena dia peduli aku yang terluka. Kak Maya, Jessie mabuk kendaraan, harus duduk di kursi depan. Kamu Nona Maya, ternyata Nona nggak naik mobil Deva. Bahkan juga gak naik mobil ke-6 anak asuh lainnya. Sekarang aku jijik kalau melihat mereka. Ayo pergi. Maya ini makin lama makin keterlaluan. maaf Kak Maya. Aku sudah biasa duduk di sini. Kamu nggak keberatan kan? Keberatan. Minggir. Selanjutnya, barang lelang paling menarik malam ini, air mata samudra. Harga awalnya 100 miliar. Lelang dimulai. 120 miliar. Kak Deva, kartumu betulan bisa aku pakai sesuka hati. Ternyata Kak Maya juga tertarik ya. Kalau begitu aku nggak mau. Barang yang dia mau nggak bisa aku rebut. selama ada aku, kamu gak perlu mengalah. Apapun yang kamu suka, kamu bisa mendapatkannya. Aku tanggung semuanya. 200 miliar. Apa-apaan? Deva bukannya anak asuh keluarga Rifadi. Kenapa dia belikan perhiasan buat wanita lain? Perhiasan yang dia beli itu kan yang diinginkan Maya,
Bukannya ini jelas-jelas sedang mempermalukan Maya? Kasihan sekali Maya. Putri keluarga konglomerat dikalahkan oleh putri sopir dan ditindas anak asuh. Dari kecil aku dimanjakan ayah. Sedangkan Deva justru membuat aku menjadi bahan tertawaan. Kak Maya cuma bisa mengalah dan berikan barang yang kamu suka padaku. Tertarik? Maya ini ternyata nggak takut Kak Deva marah. Berani nggak berikan barangnya padaku. Yang kuberikan padamu itu barang yang gak aku inginkan. Tertarik? Nona Maya sudah membelinya. Selamat, dengan harga 10 kali lipat Nona memenangkan perhiasan ini. Transaksi gagal. Maaf Nona Maya, kartumu sudah dibekukan. Gak mungkin. Kartuku gak ada batas limitnya. Sebanyak apapun yang aku pakai gak akan bisa dibekukan. Ganti ini. Tetap nggak bisa. Ganti ini. Ini nggak bisa. Ini mana mungkin? Keluarga Rifadi bangkrut ya? Bahkan nggak bisa bayar 2 triliun. Kalau nggak punya uang kenapa mau beli? Malu-maluin banget. Pakai kartuku saja. Transaksi berhasil. Air mata samudra ini resmi jadi milik Pak Deva. Jessie, ini untukmu. Kamu suka? Kak Deva, kamu betulan kasih air mata samudra ini untukku. Iya. Tapi, kenapa kamu memberiku hadiah semahal ini? Karena di hatiku, cuma kamu yang paling berharga. Katanya Deva itu peretas handal. Aku lihat dia barusan buka laptop. Aku rasa dia meretas akun Nona Maya, makanya dia nggak bisa pakai kartunya. Kak Deva, bagaimana kalau perhiasannya diberikan ke Kak Maya saja? Nggak perlu, dia putri konglomerat. Sudah punya segalanya. Nggak kekurangan dengan satu ini. Aku yang gak kekurangan. Atau kamu yang gak mau memberikannya. Jangan! Kamu baik-baik saja? Maya, apa yang kamu lakukan? Apa yang aku lakukan? Ini warisan dari ibuku. Bukannya dulu kamu yang pernah bilang, nanti kalau melihat perhiasan ini, pasti kamu akan membelinya. Tapi sekarang, kamu bahkan gak ingat. Benar kan? Sudah selama itu. Mana mungkin aku masih ingat. Lagi pula, Jessie juga gak sengaja. Kenapa kamu dorong orang sembarangan? Kak Deva, maaf, ini semua salahku. Ini bukan salahmu. Aku suruh orang perbaiki gelang ini. Kamu jangan bikin gaduh lagi. Cuma perkara gelang saja, memangnya harus semarah itu? Mengurung diri di kamar berhari-hari. Kita harus cari cara bujuk dia keluar. Kalau masalah ini sampai terdengar ke Pak Erik, pasti jadi makin runyam. Menyebalkan. Aku nggak mau. Aku masih mau temani Jessie. Kamu pikir aku nggak temani Jessie? Masih tetap pada aturan lama. Siapa yang temani Maya? Dia yang berhak temani Jessie.
Karena ibu meninggal, Maya jadi menangis terus beberapa hari. Nggak boleh biarkan dia bersedih sendirian di kamar. Biar aku yang temani Maya. Kalau nanti dia sedih, aku saja yang akan temani dia. Nggak boleh, aku saja. Aku nggak mau. Aku juga nggak mau. Aku saja. Ini aku. 3, 2, 1. Biasanya seperti ini. Dia pasti akan buka pintunya. Hari ini dia justru membuatku menunggu lebih dari 3 detik. Maya, aku bersyukur ayahmu sudah menampungku. Aku juga rela melakukan apapun untukmu. Tapi syaratnya, kau harus terima Jessie. Karena Jessie 3 tahun lalu yang selamatkan nyawaku di lokasi kebakaran. 3 tahun lalu di lokasi kebakaran, orang yang menyelamatkan Deva, bukannya itu aku. Bahkan hadiah yang diberikan padaku semuanya adalah barang yang gak diinginkan Jessie. Jessie selalu jadi prioritasmu. Aku selalu cuma ada di urutan kedua. Tapi pasangan Maya harus selalu mengutamakanku. Kalau aku cuma bisa di urutan kedua, aku gak akan mau dengan pria yang semacam itu. Nona Maya. Tuan Vito menyuruhku datang ke sini. Tuan Vito tahu Nona nggak senang karena gagal mendapatkan perhiasan di lelang. Jadi dia sengaja pergi ke Avirea buat membeli seluruh tambang. Dan buatkan sendiri untuk Nona gelang yang sama persis. Selain itu, Tuan Vito minta Nona Maya nggak perlu khawatir. Dia sudah temukan ahli restorasi terbaik. Pasti dia membantu Nona Maya memperbaiki air mata samudra yang asli. Pernikahan. Mana mungkin menikah dengan siapapun akan sama saja. Sampaikan terima kasihku ke Pak Vito. Besok di acara ulang tahunku, aku akan memakainya saat umumkan pernikahan kami. Kak Maya? Dari mana gelangmu itu? Jangan-jangan Kak Deva sudah memperbaikinya dan memberikan gelangnya padamu. Gak ada urusannya denganmu. Maya, kamu gak sungguhan mengira ketujuh anak asuh itu menyukaimu semuanya, kan? Orang yang mereka sukai itu aku. Lihat kan? Apa mereka pernah memelukmu? Apa mereka pernah menciummu? Apa mereka pernah bertindak gila cuma demi kamu? Kalau kamu tahu diri, malam ini jangan pilih Kak Deva. Keenam anjing penjilatku yang lain, boleh kamu pilih sesukamu. Apa mereka tahu kalau kamu sebut mereka anjing penjilat di belakang? Bagaimanapun, keenam orang itu semua sudah pernah tidur denganku. Leo sudah pernah, Chris juga lumayan. Siapapun yang kamu pilih, pasti semuanya bisa melayani dengan nyaman. Tutup mulutmu, wanita jalang. Kamu memang menjijikkan. Mau apa? Mau menuduhku lagi ya? Biar aku sendiri yang lakukan. Kak Deva. Nona Maya hari ini pasti akan memilih Deva. Tentu saja. Siapa orang di Ketayaran yang gak tahu kalau Nona Maya mencintai Deva? Bahkan mahar pernikahannya sudah disiapkan sendiri. Benar. Dulu aku sangat berharap ingin menikah denganmu.
Semua orang bahkan tahu. Deva, orang yang hebat, cerdas, tegas, dan berani. Hari ini akan mewarisi grup Rifadi. Di dunia bisnis, siapa yang bisa menyainginya? Khawatirnya cuma Vito Kamal dari keluarga Kamal yang bisa menandinginya. Tapi ku dengar Vito ini sudah cacat selama bertahun-tahun. Aku tunggu Nona Maya. Umumkan kabar bahagia kita. Kak Deva. Kak Deva, aku sangat menyukaimu. Ini Nona Maya. Orang yang ada di video itu Nona Maya. Ya ampun, Nona Maya dari keluarga terpelajar. Ternyata hidupnya sangat bebas. Pak Deva, programnya sudah ditanam. Pak Deva. Hah? Deva, kenapa kamu sangat licik? Cuma gara-gara aku memaki Jessie, memanggilnya wanita jalan. Deva mau menyebarkan foto pribadiku untuk membuktikan ke semua orang kalau akulah si wanita jalan itu. Matikan! Cepat matikan sekarang! Siapa yang melakukan ini? Pak Erik, jangan marah. Lagi pula Deva sangat dicintai oleh Nona Maya. Dia dibesarkan keluarga Rifadi dari kecil. Pasti menikah sama Nona Maya. Video ini bukan masalah besar. Benar, kesenangan antara pasangan baru kami bisa memahaminya kok. Aku bersedia menikahi Maya. Deva, setelah melakukan hal seperti ini, masih punya malu bilang mau menikahiku. Kamu bersedia, tapi aku yang gak bersedia. Kamu bersedia, tapi aku yang gak bersedia. Bicara apa kamu? Hah? Kenapa aku gak paham? Jangan pura-pura. Foto dan video barusan. Bukannya kamu yang merencanakannya. Cuma karena tadi pagi aku menampar Jessie sekali, kamu langsung melakukan ini untuk balas dendam padaku. Kamu bahkan gak percaya padaku. Iya, benar. Aku gak percaya padamu, karena kamu gak layak dipercaya. Dengar Deva, apa yang dibilang Maya itu benar. Foto dan video itu, kamu yang mengaturnya. Bukan aku. Aku bisa buktikan kalau aku gak salah. Semua informasi meninggalkan jejak di internet. Baiklah, Deva, hari ini kamu harus bisa menangkap dalang di balik semua ini untukku. Orang yang menyakiti putriku akan aku hukum setimpal. Aku sudah menemukannya. Itu dia. Orang yang menyakiti putriku. Siapa dia sebenarnya? Katakan! Aku nggak tahu. Kamu nggak tahu atau nggak mau bilang? Kalau kamu nggak bilang, aku yang bilang. Dalang sebenarnya adalah Jessie. Jessie benar. Iya, tidak mungkin. Jessie, berani mengaku? Aku. Bukan Jessie. Ini karena seluruh kejadian ini, akulah dalang sebenarnya. Itu semua aku yang melakukannya. Bukan Jessie, aku yang melakukannya. Itu aku. Aku juga. Aku juga. Aku juga. Aku juga. Maya, kenapa kamu harus bertingkah dengan gegabah di hadapan begitu banyak orang? Bicara kasar pada seorang gadis kecil. Apa kamu nggak bisa paham sedikit? Jessie yang cuma kamu tampar sekali itu. Kamu cuma hampir kehilangan kehormatanmu. Apa yang perlu disesali? Ibumu nggak bisa lahirkan anak laki-laki. Jadi cari cara menjadikan kami bertujuh sebagai alat. Di acara ulang tahun hari ini harus diumumkan untuk menikah dengan salah satu dari kami. Kami sudah pasrah mau menikahimu. Asal kamu lepaskan Jessie. Siapa bilang aku mau menikahi kalian? Kalian bertujuh. Aku sama sekali nggak mau.
Nggak mau. Selain menikah dengan kami, memangnya bisa menikah sama siapa lagi? Siapa lagi yang bisa kamu nikahi? Aku beritahu, kalau kamu terus perhitungan begini, kami bertujuh nggak akan mau menikahimu. Kalian bertujuh nggak mau menikahinya. Aku yang menikahinya. Kemana kau semalam? Tepi laut untuk kumpulkan inspirasi. Sejak kapan kau suka melukis? Aku memang siswi berbakat di jurusan seni. Kalau bukan demi balas budi, aku sudah lanjutkan studi di luar negeri dan raih kesuksesan. Chandra, sudah pulang. Kak Chandra, aku penerbangan malam ini. 5 tahun lalu, Chandra mencintai Anissa sampai rela korbankan nyawanya. Tapi akhirnya, Anissa pergi ke luar negeri dengan orang lain tanpa rasa ragu. Sejak saat itu, Chandra sangat putus asa dan terus-terusan minum alkohol. Keluarga Bahri baik sekali karena biayai sekolahku. Bibi mohon padaku untuk tetap di sini. Kubatalkan satu-satunya kesempatan keluar negeri dan terus kejar dia seperti orang bodoh. Semua orang bilang aku sudah gila. Cintai dia sampai gak tahu malu. Aku selalu menjaganya. Dalam 5 tahun, aku terus mengitarinya bagai bayangan. Cuma demi selamatkan dia dari jurang itu. Ayo taruhan, istri siapa yang berani loncat dan ambil? Aku akan kasih tanah di utara kota itu. Siapa yang berani? Sungai ini sangat dalam. Aku gak mau loncat. Dengar-dengar dulu sungai ini buat banyak orang tenggelam. Menakutkan sekali. Aku tahu Chandra sudah beberapa hari gak tidur demi dapatkan tanah itu. Beneran loncat? Cepat selamatkan dia. Devi, ayo nikah. Aku akan berusaha mencintaimu. Akhirnya aku baru tahu kalau malam itu dia lamar aku cuma karena Anissa unggah foto ciuman dengan suaminya di cahaya aurora ke media sosial. Anissa yang selalu dia cintai. Kebetulan Anissa sudah kembali. Kontrak 5 tahun yang aku janji dengan Bibi juga sudah berakhir. Chandra, mulai sekarang masing-masing dari kita sudah bisa mulai hidup baru. Chandra, kita cerai saja. Oke. Dulu aku yang salah karena gak bisa nikah denganmu. Sekarang kau sudah kembali. Rumahku adalah rumahmu. Besok aku jemput kau untuk tinggal di rumahku. Chandra, kau baik sekali padaku. Aku terharu sekali. Kalau nggak keberatan, tanda tangan di sini saja. 你在耳边悄
留下一句话，永远不忘平常。收藏你在梦里静静。 Aku akan pergi setelah dapat visa 3 hari lagi. Oke. Chandra, apa kau dengar apa yang barusan kukatakan? Bukannya urusan kirim barang untuk ke panti asuhan. Tapi, Chandra, kau sudah nikah. Kalau aku pindah tinggal di sana, apa Nona Devi bakal gak senang? Nggak apa-apa. Dia sangat peduli padaku. Dia bakal nurut padaku. Dia nggak bakal nggak senang karena kehadiranmu. Besok aku pergi jemput kau. Chandra, aku tahu kau nggak pernah peduli padaku. Tapi aku nggak duga kau nggak peduli padaku, bahkan sampai malas dengar omonganku. Tapi, semua udah nggak penting. Satu bulan ini berakhir. Aku sudah bisa pergi. Nyonya, ini semua adalah pakaian Anda. Apa ini? Ini, bertahun-tahun ini tiap minggu Tuan akan bawa hadiah ke luar negeri untuk temuin Nona Anissa. Ini tiket pesawatnya selama beberapa tahun ini. Nikah 5 tahun, kau nggak pernah belikan pakaian untukku. Tapi malah tiap minggu bawa hadiah yang berbeda ke luar negeri untuk temui Anissa. Kau memang suami yang baik. Jual saja semuanya. Baik. Wah, memang beda ya dari keluarga sederhana. Bahkan kertas begini pun mau dijual. Kau mau kemana? Apa nggak dengar aku lagi ngomong? Hah, orang macam apa kau? Berani? Kau nggak senang sama aku? Tapi nggak masalah juga sih. Hari ini cinta pertama kakakku pulang. Sampah sepertimu yang rebut posisi orang, akhirnya bakal enyah dari keluargaku. Nona Anissa? Ivana, jangan ngomong begitu. Dia adalah kakak iparmu. Rumah Anissa lama nggak ditinggali, jadi harus direnovasi. Bakal tinggal beberapa hari di rumah kita. Kak Chandra, mending aku pergi saja ya. Gimana pun ini adalah rumah kalian. Kelihatannya Nona Devi nggak terlalu senang. Nggak apa-apa. Dia murah hati. Dia nggak akan marah karena hal sekecil ini. Bukankah begitu? Dia murah hati. Dia nggak akan marah karena hal sekecil ini. Bukankah begitu? Iya, aku nggak akan marah karena hal kecil begini. Nona Anissa, kau tinggal saja di sini. Gimanapun, cepat atau lambat rumah ini akan jadi milikmu. Kenapa kau masih diam di sini? Apa kau buta? Masih nggak pergi masak untuk kami? Oh iya, masak yang lebih tawar ya. Nona Anissa nggak bisa makan pedas. Aku nggak bisa masak. Kenapa nggak bisa? Bukannya bertahun-tahun ini selalu kau yang masak? Ini salahku. Nggak seharusnya aku tinggal di sini. Gimana pun aku cuma orang luar. Mana mungkin suruh Nona Devi masak untukku. Nggak apa-apa, nggak usah peduli. Bukannya barusan kau bilang nggak akan marah. Apa maksudmu sekarang? Tanganku terluka, nggak boleh kena air. Kenapa kau nggak bilang dari awal? Pecundang nggak berguna. Malah membuat semuanya kelaparan. Ivana, jangan begitu. Kak Chandra, aku mau makan hotpot di depan SMA kita. Dulu kita sering makan di sana. Kalau enggak, kita pergi makan hotpot barengan ya. Oke, ikuti kata Anissa. Kita pergi makan hotpot. Kalian pergi dulu. Aku ganti pakaian. Ayo. Sudah bertahun-tahun gak pergi ke restoran itu. Benaran rindu. Anissa, apa kau ingat dulu kita pernah bolos? Pergi makan hotpot itu? Tentu saja aku ingat. Hari itu kita pulang terlalu malam. Bahkan sekolah sudah tutup. Aku nginap 1 malam di rumah Kak Chandra. Malam itu kau peluk aku dan bilang kau pasti akan nikahi aku.
Nona Devi, maaf. Kami bukan sengaja abaikanmu. Hanya saja, nggak ada kau dalam kenangan itu. Bukan cuma kenangan itu. Aku juga nggak akan ada di hidup kalian ke depannya. Anissa, ini tendon sapi kesukaanmu. Cepat coba. Leher sapi juga. Babat sapi juga. Cepat makan. Kak Chandra, aku lagi diet akhir-akhir ini. Nggak bisa begitu makan banyak. Nona Devi, kenapa kau nggak makan? Apa, Nona Devi, aku memang nggak seharusnya terlalu dekat dengan Kak Chandra. Devi, apa maksudmu? Apa kau lupa? Meja ini penuh dengan daging sapi. Sebelumnya kau kecelakaan karena ngebut waktu jemput Anissa di bandara yang sebabkan kau koma. Aku yang berlutut sehari semalam di samping kuil untuk doakan kau dan bersumpah kalau kau bangun, aku nggak akan makan daging sapi lagi. Apa hubunganmu dengan dia? Sayang, percaya padaku, aku nggak ada hubungan apa-apa. Nggak ada hubungan? Apa nggak ada hubungan? Kenapa kalian sampai tidur bareng? Sayang, dengar penjelasanku. Minggir sana! Devi! Kak Anissa, kenapa kau terluka begini? Aku nggak apa-apa. Kayaknya Nona Devi lebih parah. Kalian antar dia ke rumah sakit dulu ya. Anissa sejak kecil dimanja. Rumah sakit juga nggak jauh. Kau naik taksi saja. Brengsek. Orang seperti itu ada di mana-mana. Tinggalkan istri yang terluka parah, lalu malah antar cinta pertamanya yang luka ringan ke rumah sakit. Kak, masalah ini disebabkan olehku. Nasibmu juga tragis. Ayo, aku antar kau ke rumah sakit. Pak Chandra baik sekali pada Nona Anissa. Cuma karena beberapa tetes minyak hotpot langsung sewa 1 lantai penuh. Juga suruh semua dokter kulit lumur untuk pemeriksaan. Betul, cuma luka ringan begitu. Bahkan sudah sembuh kalau datang lebih lambat. Andai saja ada pria yang begitu peduli dan suka padaku. Tinggalkan istri yang terluka parah, lalu malah antar cinta pertamanya yang luka ringan ke rumah sakit. Orang seperti itu memang harus dikasih pelajaran. Kak, kenapa kau nikah dengan pria seperti ini? Menurutku, segera menjauh dari pria begini. Wanita seperti kita harus hidup untuk diri kita sendiri. Gak boleh dirugikan pria seperti ini. Devi, kau sudah diterima di universitas kami. Sebagai pengingat, siapkan 1 karya saat datang daftar ulang. Gak apa-apa. Dia gak akan ada hubungannya denganku lagi. Aku mau mulai hidup baru dan hidup untuk diriku sendiri. Oh iya, apa kau bisa antar aku ke Laut Horis? Untuk apa ke sana? Aku mau temukan diriku kembali. Sudah 5 tahun gak sentuh kuas. Sudah lama juga gak merasakan rasa gembira begini. Setelah besok malam, aku sudah bebas sepenuhnya. Devi, kau lagi di mana?
Kau tahu nggak, kakakku panik mencarimu. Jangan kira dengan begini bisa tarik perhatian kakakku. Mimpi saja, posisi nyonya keluarga Bahri cuma boleh diduduki ke Anissa. Kau itu nggak pantas. Chandra beneran telepon aku sebanyak 108 kali. Sejak kapan dia jadi peduli padaku? Kemana kau semalam? Tepi laut untuk kumpulkan inspirasi. Sejak kapan kau suka melukis? Aku memang siswi berbakat di jurusan seni. Kalau bukan demi balas budi, aku sudah lanjutkan studi di luar negeri dan raih kesuksesan. Masalah di restoran. Bagaimanapun kau sudah terbiasa cuci baju dan masak di rumah. Luka bakar dan lepuh. Beda dengan Anissa. Dia dimanja sejak kecil, jadi takut sakit. Aku juga sudah terbiasa jagain dia. Rumahnya sudah hampir selesai. Akan pindah dari rumah kita. Apa bisa lebih murah hati? Iya. Oke. Hei. Masalah di restoran. Aku sibuk urus Anissa, malah abaikan kau. Ini kompensasi. Sudah 5 tahun. Selama 5 tahun penuh, ini pertama kali dia kasih aku hadiah. Tapi malah untuk kompensasi. Kompensasi karena dia jaga cinta pertamanya dan abaikan aku. Kak Anissa, menurutku kau nggak seharusnya pindah. Seharusnya Devi saja yang pindah. Lagi pula, kau itu sangat serasi dengan kakakku. Wah, ya ampun, kalungnya cantik sekali. Kak Anissa, kakakku sayang sekali padamu. Dia tahu kau paling suka model ini, sengaja belikan untuknya kan? Iya. Kak Chandra, kau beneran baik sekali padaku. Karena beli untukmu, kau simpan saja. Kenapa aku merasa dia berubah? Devi, apa kau sudah pikir baik-baik? Iya. Oke. Besok ada perjamuan di rumah. Kau kesini sebentar. Ambil dokumen untuk pergi ke luar negeri yang sudah kusiapkan. Oke. Ayo. Hari ini ulang tahun Anissa. Kalian sudah lama gak ketemu. Silakan ngobrol. Anissa, kalungmu ini edisi terbatas di dunia. Gak diduga Pak Chandra membelinya untukmu. Dia cinta sekali padamu. Di dunia ini harusnya gak ada yang lebih cinta sama Anissa daripada Pak Chandra. Bagaimanapun sekarang kau sudah cerai, Pak Chandra juga gak suka istrinya. Mending kau nikah sama Pak Chandra saja. Iya betul, nikah saja. Kau dan Pak Chandra memang serasi. Devi, kau sudah datang? Bibi. Semua dokumen untukmu ke luar negeri sudah disiapkan. Tiket pesawat juga sudah dibelikan. Bakal terbang 3 jam lagi. Apa ada yang lain yang perlu dibantu? Gak ada. Terima kasih, Bibi. Aku sudah sangat bersyukur karena Bibi bantu aku lakukan ini. Sebenarnya, karena keluarga kami bersalah padamu. Bibi, aku punya satu permintaan. Kalau kedepannya Chandra tahu semuanya dan tanya keberadaanku, Bibi harus bilang gak tahu. Apa kau gak kasih tahu dia kalau kamu pergi? Gak perlu lagi. Aku cuma mau pergi secepatnya. Gak mau buat masalah lagi. Pergi? Pergi apanya? Devi, kau mau kemana? Bukan apa-apa. Kenapa kau kesini? Bu, waktunya potong kue. Astaga, aku gak enak badan.
Kalian saja ya yang potong kue. Ayo, kita potong kue bareng. Enggak deh, kau minta Anissa saja. Kenapa aku sama dia? Karena kalian dekat. Cuma potong kue saja, gak masalah. Apa kau masih marah karena masalah di restoran semalam? Aku bersumpah, kalau terjadi lagi, aku pasti antar kau ke rumah sakit. Luka di tanganku belum sembuh, jadi gak gitu nyaman. Kau sama Anissa saja. Oh, rupanya begitu. Oke, kalau gitu nanti kita pulang bareng. Iya. Wah, Pak Chandra memang serasi sekali dengan Anissa. Ini mah bukan potong kue ulang tahun. Jelas-jelas lagi potong kue pernikahan. Wah, bukannya kau istri Pak Chandra? Istri apanya? Kalau bukan karena Anissa pergi ke luar negeri, apa bisa dia gantikan posisi? Dengar nggak? Tahu diri sedikit. Pergi sana dari keluarga Bahri. Kau tuli apa bisu? Kami lagi omong sama kau. Dengar nggak? Devi! Devi, kau baik-baik saja? Siapa yang lakukan? Kenapa diam saja? Cepat panggil dokter. Tunggu ya, aku temani ke rumah sakit. Pak Chandra, gawat. Nona Anissa mendadak bilang perutnya sakit. Anda segera periksa kondisinya. Aku baik-baik saja. Kau lihat kondisinya dulu. Dokter juga periksa dia dulu deh. Aku bisa sendiri. Kenapa kemurahan hatinya buat aku gelisah? Kak Chandra, perutku sakit sekali. Nanti aku temui kau. Aku akan kasih kompensasi. Ayo, aku antar ke rumah sakit. Apa kau masih marah karena masalah di restoran semalam? Aku bersumpah, kalau terjadi lagi, aku pasti antar kau ke rumah sakit. Chandra, selamat tinggal. Hei Devi, kenapa kamu pergi begitu saja? Nggak tahu apa yang dipikirin kakakku. Harusnya kakakku jagain Kak Anissa. Malah mengkhawatirkanmu. Ini obat untukmu. Obat ini simpan saja untuk Anissa. Aku nggak butuh. Kau mau kemana? Bukannya kakakmu suka sama Anissa? Kau juga mau Anissa jadi kakak ipar? Sekarang aku inisiatif cerai dan mundur serahkan posisi untuk dia. Bukannya lebih bagus? Gak mungkin. Dulu kau yang suka sama kakakku. Bersikeras mau nikah masuk keluarga kami. Kenapa baru sekarang inisiatif mau cerai? Aku tahu. Kau pasti lagi jual mahal kan? Aku kasih tahu ya. Trikmu ini gak guna dipakai sama kakakku. Perjanjian cerai ada di meja. Kau boleh lihat kalau nggak percaya. Selain itu, kau terus pegang tanganku. Apa nggak rela aku pergi? Enak saja. Dengar ya, aku malah mau kau pergi sekarang juga. Kalau kau pergi, aku segera nyalakan kembang api untuk merayakan. Kakakku juga. Kalau dia tahu kau inisiatif pergi sendiri, pasti bakal bahagia juga. Kalau gitu, semoga semua keinginan kalian tercapai. Dia beneran pergi. Demi balas budi, aku kehilangan mimpiku dan nyerah akan masa depan. Juga kehilangan diri sendiri. Aku pura-pura cinta sama Chandra selama 5 tahun. Dalam 5 tahun, aku berusaha keras untuk jadi istri yang baik dan urus rumah tangga dengan tekun. Tapi aku sama sekali gak dihormati dan gak ada kebebasan. Malah dianggap wanita gak tahu malu yang terus ganggu Chandra.
Astaga, Pak Chandra sangat serasi dengan Anissa. Ini mah bukan potong gawe ulang tahun, jelas-jelas potong gawe pernikahan. Wah. Cium, cium, cium. Sekarang, akhirnya aku sudah balas budi dan dapatkan kebebasanku. Devi, kau mau kemana? Apa kau nggak kasih tahu kakakku? Aku mau menjalani hidupku sendiri. Ini mobil anti peluru. Abis buat akta nikah langsung kabur. Hormat Bu Intan. Ibu Intan. Ibu Intan, ini 10 kandidat yang dipilih kakek ibu. Ibu hari ini harus pilih satu di antara mereka. Ibu nggak punya waktu lagi. Dewan perusahaan sudah datang. Kalau nggak nikah, ibu nggak bisa dapat saham 10% itu. Nggak ada saham ini. Ibu nggak bisa lawan ibu tirimu lagi. Apa ibu mau lihat grup Suwarta jatuh ke tangan orang luar? Pergi. Bu, ibu, demi almarhum kakek ibu, pilihlah satu buat jadi suamimu. Ayo pergi. Pergi kemana? Bukannya mau menikah. Baguslah ibu paham. Lihat, semuanya bagus. Dia saja. Ke kantor catatan sipil. Bu Intan. Bu Intan. Bu Intan. Gawat Bu Intan, calon suami ibu ditukar. Tinggalkan mereka. Bu Intan, Pak Husen jadi pengkhianat, perusahaan ada mata-mata. Masih mau pergi ke kantor catatan sipil. Pergi. Tapi ganti kantor lain. Nggak bisa nikah sama pilihan kakek lagi. Tampan sekali. Hei, siapa namamu? Ada pacar nggak? Kalau nggak ada pacar, aku menikah denganmu. Jadi menantu keluarga Suwarta. Nikahi aku? Iya. Nikah sama aku, kau bisa dapat 10% saham grup Suwarta. Bisa pilih rumah dan mobil mewah sesukamu. Tiap tahun dapat uang jajan 100 miliar. Kau nggak rugi. Kau serius? Kau mau minta apapun, aku akan penuhi. Baik. Pulang. Baik, Bu Intan. Bu Intan, mobil rusak. Aneh. Ini mobil anti peluru. Abis buat akta nikah langsung kabur. Jalan. Kau tadi merusak pintu mobilku, terus pasang lagi. Kau tahu nggak harga mobil ini berapa? Berapa? Ini mobil Rolls-Royce desain khusus, anti peluru dan ledakan. Cuma ada satu di dunia. Artinya, pintu yang kau rusak, termasuk setiap baut mobil ini,
nggak bisa dibeli di dalam negeri. Mobil ini sudah rusak. Aku nggak peduli. Aku nggak ada uang. Kau kasih tahu aku saja. Bagaimana caramu membuka pintu mobil yang lagi jalan? Kayaknya ini bukan kekuatan orang biasa. Ini rahasia. Jalan. Baik. Wah, villa ini punya kau. Apa kau CEO? Lebih tinggi dari CEO. Presdir. Alat penyadap. Pemandangan lantai atas memang bagus ya. Suka? Ku kasih kau saja. Kau ke depannya tinggal di sini. Kau nggak tinggal sama aku? Aku masih ada urusan. Hei, kita sudah buat akta nikah. Kita suami istri sah. Kenapa kita nggak tinggal bareng? Kita cuma punya akta nikah. Selesai mengadakan pesta pernikahan baru resmi nikah. Nggak bisa. Nggak tinggal bareng, sia-sia aku nikah. Aku bilang sekali lagi ya. Aku yang menikahimu. Kau kawin masuk. Baik. Kau yang nikahi aku. Aku menantu keluarga Suwarta. Aku nggak peduli. Kau kemana? Aku kemana? Sebelum mengumumkan bahwa aku sudah menikah di rapat dewan perusahaan, aku akan tinggal di rumah lama. Di sana ada ayah kandungku dan juga ibu tiriku. Isi rumah ini sangat kacau. Apa kau yakin mau tinggal di sana? Kalau gitu nggak jadi deh. Kau tinggal saja di sini. Aku akan datang. Ya, baik. Cuma lantai ini saja sudah dapat 100 lebih alat penyadap. Dan ada 60 lebih kamera tersembunyi. Gadis ini sudah bermasalah dengan banyak orang. Aduh Tuan, capek sekali naik tangga sebanyak ini. Biasakan saja. Kenapa harus terbiasa? Aku ke depannya tinggal di sini. Enggak Tuan, di sini. Periksa asal data ini. Harus cepat. Banyak sekali. Tugas yang aku kasih sudah diurus. Semuanya sudah diurus, tinggal tanda tanganmu saja. Batalkan saja. Kontraknya harus tulis nama 2 orang. Aku dan istriku. Istri? Istri apa? Aku sudah nikah. Enggak Tuan, aku baru pergi 1 jam. Tuan sudah nikah. Enggak bercanda kan? Ini akta nikahnya. Ada 41 gunung, 108 pulau, dan 32 bank netral dalam kontrak itu. Mau diganti juga? Iya. Semuanya tulis nama kami berdua. Kau nikah secepat ini, sudah siapkan mahar belum? Nggak ada. Dia itu yang nikahi aku. Dia yang harus kasih mahar. Kawin masuk? Anda Tuan Klan Monata, malah kawin masuk. Dia kasih banyak. Dia yang kasih ke aku 10% dari saham perusahaannya. Tuan, kau sudah nggak waras ya? Kau yang nggak waras. Galak sekali. Bagaimana urusannya? Benar tebakan ibu. Pak Hussein yang diam-diam bersekongkol sama keluarga Cahyadi buat tukar kandidatnya. Keluarga Cahyadi juga ada hubungan rahasia sama ibu tirimu. Anggota dewan perusahaan yang buat owner sudah dibawa pergi. Mereka semua bilang ibu sangat kejam, nggak berani sembarangan. Kerja bagus. 10% saham warisan Pak Darman semuanya dikasih buat calon suami ibu. Tapi ibu harus nikah dulu baru bisa dapatkan uang itu. Anggota dewan perusahaan permasalahkan ini terus. Saham Bu Rosi hampir sama punya ibu. Kalau ibu nggak nikah, perusahaan ini bisa jatuh ke tangannya. Tapi ibu baru pulang dari luar negeri, mana bisa secepat itu? Ini jelas lagi rebut.
Nggak masalah. Bagus juga kalau nikah bisa dapat untung. Semua sudah diurus. Ayo pulang ke rumah. Baik. Ayo, terima kasih suamiku. Halo, Nona. Intan sudah pulang ya. Ayo kita makan bareng. Berhenti. Intan, kenapa kau masih kurang ajar? Gundik Rosi ada urusan? Gundik apa? Aku, istri sah ayahmu. Presdir Grup Suwarta. Jaga sikapmu kalau bicara sama aku. Tukang selingkuh juga mau dipamerkan? Aku sudah masuk keluarga Suwarta juga ibumu. Kau hari ini gak jadi nikah. 10% sahammu itu kasih buat keluarga saja. Keluarga? Aku kasih sahamku buat ayahku, terus ayahku kasih buat selingkuhannya ini, begitu? Kurang ajar. Aku ayahmu, beraninya bicara begitu. Intan, kau nggak jadi nikah. Sesuai aturan, 10% sahammu itu harus dibagi. Nggak ada 10% saham itu, aku akan jadi pemegang saham terbesar. Presdir Grup Suwarta. Gundik Rosi percaya diri sekali. Tapi, siapa bilang aku nggak menikah? Nggak nikah sama 10 kandidat itu. Kau nikah sama siapa? 3 hari lagi rapat Dewan Perusahaan. Kau tunggu saja, diusir. Sampai ketemu di rapat nanti. Halo? Akhirnya bangun juga. Cepat pulang, ada masalah. Ada masalah apa? Bilang saja. Penting bicara langsung saja, ya. Aroma apa ini wangi sekali? Suami yang aku nikahi ini memang memikat hati. Sudah pulang ya? Aku kira ada masalah apa. Ternyata menyuruh aku pulang untuk makan. Makan itu urusan yang terpenting. Ayo. Coba makan. Enak nggak? Enak sekali. Kedepannya jangan makan di luar lagi. Nggak aman. Kau nggak perlu begini. Aku menikahimu bukan buat menyuruhmu masak. Kenapa? Aku suami manja yang kau pelihara di rumah. Intinya kalau kau sibuk, kasih tahu aku saja. Kalau uangnya nggak cukup, aku kasih lagi. Kayaknya kau suka kasih aku uang. Karena aku nggak ada apa-apa lagi selain uang. Pas sekali, selain uang, apapun aku ada. Apa ilusiku saja? Habis makan bubur ini, rasanya tubuhku jadi hangat. Makanlah. Makan. Aku sudah selesai makan. Pergi ke kantor dulu. Tunggu dulu. Tunggu. Bawa ini. Teh herbal yang kuseduh buat kau. Minum ini kalau haus. Jangan minum di luar, ya? Enggak perlu. Sudah. Kau sudah mau telat kan? Cepat pergi. Aku... Cepat pergi. Ingat diminum ya.
Masuk. Bu Intan, ada yang cari. Suruh dia tunggu di luar. Tapi, dia bilang dia suami ibu. Dia di mana? Sudahlah, suruh dia masuk. Silahkan. Kau ngapain datang? Hah? Bukannya sudah diperiksa semua, kenapa masih ada sebanyak ini? Maaf, Bu. Ini kelalaian kami. Semua tempat tersembunyi. Kau keluar saja dulu. Kau Datang antarkan bekal. orang sehebat dia cuma datang mengantarkan bekal buat aku. Apa ini? Sawi. Kau kira aku bodoh? Ini sawi. Baiklah. Teratai salju. Tanaman herbal langka? Kau jadikan makanan? Ini semua tanaman herbal. Ini masakan herbal buat kau. Kenapa aku harus makan masakan herbal? Karena kau ada penyakit. Kau yang ada penyakit. Aku bicara serius. Kau mau ngapain? Kakiku nggak bisa gerak. 10 menit akan kembali normal. Sudah percaya kau ada penyakit? Penyakit apa? Osteoporosis. Bercanda saja. Ini racun tulang. Racun tulang. Racun yang sangat mengerikan, sulit diketahui. Kau bisa lumpuh dalam beberapa tahun. Tapi kau sudah makan masakan herbal dan minum teh yang aku buat. Bisa cepat sembuh. Sementara ini, jangan makan sembarangan ya. Bisa ganggu fungsi obatnya. Kau beneran gak bercanda sama aku? Tentu saja. Baiklah. Pasien yang sangat patuh ya. Aku siapkan obat buat kau. Dia siapa sebenarnya? Hubungi keluarga Liam dari Ludas. Aku mau pergi periksa tubuh. Dokter yang paling rendah hati itu. Katanya dia bisa obati semua penyakit. Cuma obati anak keluarga kaya juga. Hubungi dia. Baik, Bu. Beneran racun tulang? Kakek Liam, tolong periksa ya. Baik. Nona Intan, denyut nadimu ini kelihatan sangat stabil, tapi sangat aneh. Kakek, aku mau coba periksa tulang kakiku. Baik. Nanti jangan bergerak, agak sakit. Baik. Bawa periksa. Baik. Nona, kakiku juga pernah diracuni. Masa inkubasinya panjang, susah diketahui. Kalau sudah mulai mati rasa, lambat laun bisa cepat jadi lumpuh. Aku sendiri juga nggak bisa berbuat apa-apa. Kakek, maksudnya aku kena racun tulang kayak kakek juga? Iya, racun tulang bisa disembuhkan.
Tapi ada beberapa obat yang sangat langka. Harapannya kecil. Bu Intan masih begitu muda. Mana mungkin bisa lumpuh? Aku kasih kau obat. Gak bisa sembuh total, tapi bisa perlambat beberapa tahun. Baiklah. Terima kasih, kakek. Beneran racun tulang. Kakek Liam saja harus periksa darah dan denyut nadi baru bisa tahu. Roy, cuma lihat saja bisa tahu aku kena racun. Siapa dia sebenarnya? Tuan Roy, aku sudah bolak-balik 8 kali. Intan sudah pulang ya? Dia lompat dari jendela. Intan, kenapa kau pulang? Aku baru mau antarkan bekal. Sebentar lagi siap, tunggu ya. Tunggu, ada yang mau aku tanyakan. Tentang apa? Kau nggak periksa darah, nggak periksa tulang, nggak periksa denyut nadi juga. Bagaimana kau bisa tahu kalau aku ada penyakit? Aku sekali lihat bisa langsung tahu. Sekujur tubuhmu penuh dengan aura racun. Aura? Iya. Kau bisa tahu aku sudah keracunan berapa tahun nggak? Ini harus diperiksa dengan detail. Bagaimana caranya? Periksa denyut nadi? Aku bukan tabib. Mana bisa periksa denyut nadi? Jadi harus bagaimana? Lepas baju. Semuanya. Langsung dilepas. Istriku hebat sekali. Sudah. Bukannya mau periksa? Aku gak terbiasa begini. Diam begitu bisa periksa. Nggak perlu hormat begini juga. Mulailah. Kau periksa pakai mulut? Enggak kok. Bisa pakai tangan. Kau tadi. Aku mau mulai periksa. Jangan tahan kalau nggak enak. Suamimu di sini.